Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perspektif Masyarakat Jakarta Selatan terhadap Imbauan Tidak Mudik. Penyebaran COVID-19 pada saat ini dapat dikatakan sangat cepat. Berdasarkan data WHO, pertanggal 3 Mei 2020, kasus positif COVID-19 di dunia telah mencapai 3.356 kasus, sedangkan di Indonesia sendiri terdapat 11.541 kasus dan yang terbanyak ada di Jakarta, dengan wilayah terparah terdapat di Jakarta Selatan. Dengan melihat angka tersebut, pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah membuat beberapa kebijakan dan himbauan dalam rangka memperlambat penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik atau pulang kampung pada bulan Ramadan tahun ini. Pokok permasalahan kami adalah bagaimana perspektif masyarakat Jakarta Selatan terhadap himbauan pemerintah untuk tidak melakukan mudik. Aku Vio sekarang akan menjelaskan tentang bab 2 mengenai kerangka teori. Kelompok kami menggunakan teori perspektif menurut Fisher yang mengartikan bahwa perspektif adalah sudut pandang yang memungkinkan seseorang memperoleh yang pertama, gambaran tentang kebenaran umum dari pengamatan atau interpretasi. Yang kedua, konseptualisasi realistis yang paling bermanfaat dalam memandang suatu fenomena sosial. Nah, perspektif ada 4 jenis. Yang pertama, perspektif evolusionis. Perspektif ini muncul dari adanya perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, perspektif fungsionalis. Perspektif ini mengatakan bahwa kelompok sosial selalu melaksanakan tugas tertentu secara terus-menerus dan menekankan pada keteraturan sosial dan stabilitas sosial. Yang ketiga, perspektif interaksionisme. Perspektif ini muncul karena perasaan dan pikiran yang dimiliki manusia akan menjadi kemampuan untuk memberi analisis terhadap fakta sosial yang ditemui dan bertingkah laku seperti apa mestinya. Yang keempat, perspektif konflik, di mana dinamika para pemegang kekuasaan elit untuk menaikkan posisi atau mempertahankan posisi tertentu. Teori yang kedua adalah tentang multikulturalisme. Multikultural adalah keberagaman budaya yang ada dalam sebuah komunitas masyarakat dan diharapkan dengan keberagaman ini akan menjadikan sebuah kekompakan dalam masyarakat dan menghindari perpecahan dan pertikaian antar individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut. Sedangkan masyarakat multikultural merupakan sebuah komunitas masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, yang digabung menjadi satu dan saling menganut budayanya masing-masing. Teori yang ketiga mengenai COVID-19 itu sendiri, yaitu penyebab penyebaran COVID-19. Yang pertama, percikan ludah yang keluar dari penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Dan masih banyak penyebab penyebaran COVID-19 lainnya. Namun dapat disimpulkan bahwa penyebaran COVID-19 ini yang utama karena adanya interaksi antar manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Pendekatan penelitian. Jadi kelompok kami melakukan pendekatan penelitian itu melalui kuantitatif, yaitu penelitian yang hasilnya menyajikan angka-angka atau sekedar persentase. Nah, teknik pengumpulan data dari kelompok kami itu yaitu melalui metode angket atau kuesioner. Metode angket atau kuesioner itu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden agar para responden menjawab. Bentuk kuesionernya yaitu kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, dan kuesioner dengan 2 alternatif jawaban. Selanjutnya ada populasi, jumlah penduduk, dan rasio jenis kelamin menurut kabupaten atau kota di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 yang sudah diperbarui pada tanggal 30 Januari 2017. Dan dari data tersebut dapat kita tahu bahwa Jakarta Selatan itu memiliki jumlah populasi atau jumlah penduduk sebanyak 2.185.711 jiwa. Ada sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah non-probabilita dengan jenis accidental sampling, dikarenakan peneliti itu tidak memiliki kerangka sampel atau daftar nama seluruh anggota populasi maupun data-datanya, dan teknik ini dirasa tergolong mudah. Nah, metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel itu dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Nah, rumus Slovin itu adalah N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah NE kuadrat yang dengan rumus Slovin ini dihasilkan N atau sebanyak 99,9 yang dibulatkan menjadi 100. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Jakarta Selatan dengan berbagai pekerjaan atau profesi yang akan memberikan informasi berupa perspektif terhadap imbauan pemerintah untuk tidak mudik. Selanjutnya analisis data. Dalam analisis data, yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk menggali informasi dan data dari responden kuesioner, yaitu dengan membagikan kuesioner kepada responden melalui media sosial. Yang kedua, reduksi data. Data yang diperoleh disortir, diringkas, dan dikelompokkan. Selanjutnya, menyusun rancangan konsep-konsep dan penjelasan yang berkenaan dengan judul yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini. Yang ketiga, penyajian data. Data disajikan dalam bentuk tabel yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Dalam tahap ini, peneliti dituntut untuk melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dan disajikan dalam tabel. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan menyangkut penafsiran peneliti, yaitu pengembangan makna dari data-data yang sudah ditampilkan. Kesimpulan yang masih kaku disempurnakan kembali sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat dan sesuai data yang diperoleh. Yang kelima, keterbatasan penelitian. Penelitian ini dilakukan secara daring, sehingga terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya. Yang keenam, instrumen penelitian. Instrumen penelitian kali ini menggunakan kuesioner atau angket yang dibagikan melalui media sosial dalam bentuk Google Formulir yang dapat diakses oleh responden di bit.ly/hindari mudik. Ini adalah kuesioner yang ada di Google Formulir. Terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui identitas responden. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui perspektif responden terhadap imbauan tidak mudik. Di slide selanjutnya juga terdapat pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut perspektif responden terhadap himbauan tidak mudik. Selanjutnya bab 4, gambaran umum masyarakat Jakarta Selatan dan budaya mudik. Kondisi geografis. Jakarta Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 26,2 meter di atas permukaan laut. Wilayah administrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 kecamatan, yaitu Jagakarsa, Pasar Minggu, Cilandak, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang Perapatan, Pancoran, Tebet, dan Setiabudi. Masing-masing dengan seluas daratan seluas 24,87 km persegi, 21,69 km persegi, 18,16 km persegi, 12,76 km persegi, 16,72 km persegi, 12,93 km persegi, 7,73 km persegi, 8,53 km persegi, 9,03 km persegi, dan 8,85 km persegi. Kondisi demografis. Jakarta Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.264,700 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,90% per tahun dan kepadatan penduduk sebesar 16.020 per kilometer persegi.
Kecamatan Tebet adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk paling padat, 23.466 per kilometer persegi. Dan Kecamatan Kebayoran Baru adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah, 11.148 per kilometer persegi. Nah, kondisi sosialnya, yang pertama, kondisi sosial di masyarakat Jakarta Selatan menyangkut pendidikan, kesehatan, agama yang dianut masyarakat, dan kondisi ekonomi. Yang pertama itu pendidikan, untuk menunjang dan memperoleh sumber daya manusia yang unggul. Jakarta Selatan memiliki SD negeri sebanyak 323 dan SD swasta sebanyak 182. Jumlah SMP negeri sebanyak 66 dan SMP swasta sebanyak 153. Jumlah SMA negeri sebanyak 29 dan SMA swasta 75. SMK negeri sebanyak 18 dan SMK swasta sebanyak 112. Selanjutnya kesehatan. Jakarta Selatan memiliki tempat pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit sebanyak 37, rumah sakit bersalin sebanyak 27, poliklinik sebanyak 58, puskesmas sebanyak 65, apotek sebanyak 61. Agama yang dianut masyarakat. Masyarakat Jakarta Selatan menganut berbagai agama. Yang pertama, agama Islam dianut oleh 2.146.966 penduduk. Agama Protestan dianut oleh 120.465 penduduk. Agama Katolik dianut oleh 59.933 penduduk. Agama Hindu dianut oleh 3.862 penduduk. Agama Buddha dianut oleh 11.902 penduduk. Agama lain yang dianut masyarakat Jawa Selatan sebanyak 150 penduduk. Selanjutnya kondisi ekonomi. Yang pertama, pertanian. Kecamatan Jakarta dan Cilandak tercatat sebagai penghasil sayuran di Jakarta Selatan dengan nilai produksi kurang dari 50 kilo. Luas panen tanaman laos atau lengkuas terluas ada di Kecamatan Pasar Minggu dengan nilai produksi 3.740 kilo. Kecamatan Pasar Minggu juga adalah kecamatan dengan produksi tanaman hias anggrek terluas yaitu 116.025 meter persegi. Selanjutnya, produk domestik regional bruto. Kategori perdagangan dan jasa keuangan menjadi kontributor terbesar PDRB Kota Jakarta Selatan tahun 2019. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku tahun 2019 sebesar 648,23 triliun. Selanjutnya, budaya mudik. Budaya mudik sudah berlangsung lama dalam kultur masyarakat Indonesia. Biasanya masyarakat mudik saat mendekati Hari Raya Idul Fitri untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Bagi masyarakat Jawa, budaya mudik memiliki dimensi spiritual kultural. Mudik dianggap sebagai tradisi warisan yang dimiliki sebagian besar masyarakat Jawa. Mudik juga memiliki dimensi psikologis. Pulang ke kampung halaman bagi para pemudik bukan hanya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, tetapi juga menghilangkan rasa letih, beban pekerjaan, kerasnya kehidupan kota, bisingnya kota, dan berbagai tekanan kerja. Dampak terhadap masyarakat dengan adanya budaya mudik. Budaya mudik mengajarkan kita untuk selalu mengingatkan kepada kematian dan mendoakan para leluhur supaya kita mengingat bahwa kita hidup di dunia hanya sementara dan akan menjalani kehidupan lain setelah kematian. Dampaknya itu, yang pertama, hubungan baik dengan keluarga akan terjaga karena dapat menyempatkan diri untuk berkumpul bersama keluarga saat Hari Raya Idul Fitri dan dapat menghilangkan penat akibat beban pekerjaan yang dimiliki pemudik. Tetapi budaya mudik tersebut perlahan-lahan luntur karena niat mudik hanya untuk sekedar berkesenangan. Akibatnya, mudik selalu menjadi persoalan setiap tahunnya karena budaya mudik tersebut menyebabkan kemacetan, kecelakaan yang menghilangkan korban jiwa, kriminalitas, penjualan tiket, dan kenyamanan transportasi. Kuesioner kami diisi oleh 129 responden, di mana 9 orang responden bukan merupakan masyarakat Jakarta Selatan. Kuesioner kami dibuat pada tanggal 9 April 2020, dibagikan pada 11 April, dan ditutup pada tanggal 14 April. Dengan presentasi yang cukup seimbang tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta Selatan merupakan masyarakat multikultural karena memiliki daerah asal dan latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan setiap masyarakat memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap imbauan pemerintah tersebut. Tetapi, terlepas dari perbedaan latar belakang budaya, masyarakat pada saat ini bersatu memiliki satu tujuan, yaitu ingin pandemi ini cepat berakhir. Sekarang saya akan melanjutkan teman saya Afif membahas tentang bab 5.
Analisis perspektif masyarakat Jakarta Selatan terhadap imbauan tidak mudik. Menurut penelitian yang sudah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa perspektif masyarakat Jakarta Selatan masuk ke dalam jenis perspektif interaksionisme. Mengapa? Karena perspektif masyarakat Jakarta Selatan dilandasi oleh perasaan dan pikiran. Terlihat dalam grafik dan atau hasil survei yang sudah dibuat bahwa perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Jakarta Selatan untuk tidak mudik itu tidak dipaksa oleh struktur sosial dari luar. Dan masyarakat Jakarta Selatan dihimbau dan sangat mendukung pelaksanaan tentang tidak mudik tersebut, bahkan meminta pemerintah untuk menjadikan imbauan ini sebagai sebuah kebijakan. Di sini terdapat grafik mengenai alasan responden mematuhi imbauan tidak mudik ini. Dari survei yang sudah kami lakukan, 74% dari responden memiliki alasan untuk mematuhi himbauan ini karena tidak ingin terjangkit COVID-19 dan membahayakan orang lain. 18% dari responden memiliki alasan untuk mematuhi himbauan ini karena mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan keluarga yang berada di kampung halaman. 8% alasan responden mematuhi himbauan tidak mudik ini karena ingin pandemi ini untuk cepat berakhir. Dari survei kami menyimpulkan bahwa saran dari responden untuk pemerintah adalah memperketat penjagaan pada setiap perbatasan dan media transportasi antar daerah seperti jalan tol, pesawat, kereta api, bus, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pemerintah tidak hanya mengimbau namun membuat suatu kebijakan atau peraturan dengan sanksi yang berlaku jika dilanggar. Selanjutnya adalah bab 6, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil survei penelitian berjudul Perspektif Masyarakat Jakarta Selatan terhadap imbauan tidak mudik, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jakarta Selatan itu akan mematuhi imbauan dari pemerintah untuk tidak mudik demi kepentingan dan keamanan bersama, serta berharap agar COVID-19 ini dapat mereda di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh kelompok kami terhadap 129 responden, di mana sebanyak 126 responden itu akan mematuhi imbauan pemerintah dan 3 responden sisanya itu menjawab tidak ingin mematuhi imbauan dari pemerintah tersebut. Rekomendasi yang pertama itu adalah pemerintah tidak hanya membuat imbauan kepada masyarakat agar tidak mudik, namun dapat bersikap tegas dengan membuat suatu kebijakan atau peraturan mengenai hal ini, yang mana jika masyarakat melanggar atau tidak mematuhi akan diberikan sanksi. Hal tersebut itu agar masyarakat itu dapat berpikir 2 kali dan dapat mematuhi himbauan tersebut untuk tidak mudik demi keamanan semua orang. Yang kedua itu adalah memperketat penjagaan untuk wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah di jalur mudik dengan menjaga di titik-titik kawasan yang biasanya itu banyak kedatangan para pemudik. Yang ketiga itu adalah membatasi transportasi umum seperti pesawat, kereta, bis, kapal laut, dan sebagainya agar akses untuk masyarakat yang ingin mudik itu dipersempit atau dipersulit. Dan yang terakhir itu adalah memperbanyak sosialisasi mengenai imbauan ini melalui aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau melalui masing-masing RT dan RW. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kalian ada pertanyaan, bisa diposting di forum diskusi online yang ada di EMAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.